ini dari kelompok 2 akan menyampaikan materi tentang vaksin PCV atau pneumonia conjugate. Vaksin PCV adalah vaksin yang mengandung dinding sel bakteri Pneumococcus. Bakteri ini juga dapat menyebabkan penyakit infeksi yang berat. Selanjutnya, komposisi imunisasi vaksin PCV biasanya berisi vaksin pneumococcus yang berfungsi melindungi tubuh dari infeksi bakteri. Kegunaan vaksin ini atau tujuan pemberiannya adalah untuk merangsang pembentukan imunitas atau kekebalan terhadap kuman Streptococcus pneumonia yang dapat menular melalui udara. Untuk patologinya, biasanya untuk langkah awal biasanya ditanyakan mengenai riwayat gejala yang timbul, lalu pemeriksaan fisik, lalu biasanya dilakukan serangkaian tes seperti CT scan, USG, cairan tubuh, darah. Terus untuk pengobatannya biasanya menggunakan obat penisilin, amoksisilin, dan sefalosporin. Selanjutnya, patogenesis. Untuk patogenesisnya yaitu patogenesis Streptococcus pneumonia berawal dari melekatnya kuman pada epitel faring, kemudian bereplikasi dan proses lolosnya kuman dari fagositosis oleh makrofag. Lalu setelah membentuk koloni, kuman dapat menyebar secara langsung ke saluran pernapasan. Lalu untuk patofisiologisnya, pneumonia adalah infeksi yang menyerang paru-paru, yaitu di mana kantung udara pada paru-paru dipenuhi oleh cairan dan nanah. Gejalanya itu seperti batuk, demam, menggigil, dan sulit bernafas. Disebabkan oleh virus dan bakteri. Biasanya terjadi pada anak-anak, pada usia lanjut, dan yang mengalami kekebalan tubuhnya yang lemah. Lalu etiologi. Untuk etiologinya, vaksin ini merupakan vaksin yang tergolong baru di Indonesia. Sejak ditentukannya imunisasi pada tahun 2007, imunisasi PCV ini dimasukkan ke dalam kategori vaksin yang direkomendasikan dan diutamakan oleh IDAI atau Ikatan Dokter Anak Indonesia. Ya, baik teman-teman semuanya, kita lanjutkan pembahasan tentang vaksin PCV. Dan poin kali ini yang coba kita akan sharing yaitu terkait dengan kuratif dari PCV, di mana pada penata laksanaan untuk pneumonia itu dilakukan berdasarkan penyebabnya, dan dalam hal ini dilakukan pemeriksaan terhadap sampel sputum pra pengobatan. Ada dua jenis terapi yang biasa dipakai, yaitu terapi farmakologis dan juga terapi non-farmakologis. Lalu apa saja sih yang termasuk terapi non-farmakologis? Yang pertama, terapi ini bisa dilakukan dengan cara beristirahat yang cukup. Yang kedua, dengan perbaikan nutrisi, karena biasanya pada penderita pneumonia itu ditemukan suatu kondisi yang malnutrisi. Yang ketiga, dengan cara hidrasi, dan yang keempat, dengan cara oksigen yang dilembabkan. Ada satu hal lagi yang penting, yaitu terkait dengan pemberian edukasi, karena pemberian edukasi ini sifatnya jangka panjang dan fungsinya yaitu untuk memperlambat kecepatan perburukan dari fungsi paru. Nah, jenis terapi yang kedua yaitu secara farmakologis. Sesuai dengan namanya yaitu diberikan obat. Jenis golongan apa yang diberikan? Yang pertama yaitu dari jenis golongan antibiotik, yang kedua yaitu analgesik, yang ketiga mukolitik, yang keempat yaitu dengan bronkodilator, yang terakhir dengan kortikosteroid. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan pada saat pemberian vaksin dan juga penjadwalan pemberian vaksin. Nah, sebagai contoh bahwa di vaksin PCV ada dua jenis macam vaksin, yaitu PCV13 dan juga PPSP23. Nah, prosedur pemberian vaksin ini yaitu dengan cara disuntikan secara intramuskular dengan posisi tegak lurus kulit, dan satu kali dosisnya diberikan sebanyak 0,5 ml vaksin. Nah, namun untuk vaksin yang
PPSP 23 itu ada perbedaan bahwa cara pemberiannya bisa juga dilakukan dengan cara subkutan. Poin berikutnya berupa tindakan preventif. Nah, apa saja sih yang bisa dilakukan? Nah, tindakan preventif atau pencegahan yang bisa dilakukan untuk mencegah penyakit pneumonia yaitu dengan cara menjaga pola hidup yang bersih. Kemudian yang kedua yaitu dengan cara berhenti merokok. Yang ketiga tidak konsumsi alkohol. Yang keempat yaitu dengan cara mengkonsumsi makanan yang bergizi dan juga rutin berolahraga. Dan yang terakhir yaitu dengan cara melakukan vaksinasi. Ya, mungkin dalam hal ini dengan melakukan vaksin PCP supaya terhindar dari penyakit pneumonia. Selain manfaat dari vaksin PCP, tentunya ada beberapa kerugian yang biasanya timbul. Apa saja itu? Yang pertama, menimbulkan rasa yang tidak nyaman pada proses penyuntikan. Bahkan mungkin dalam jangka waktu yang cukup lama bisa terjadi pembengkakan, kemerahan, dan juga rasa nyeri. Nah, yang kedua bisa terjadi atau menimbulkan demam. Yang ketiga bisa terjadi pusing dan juga nafsu makan berkurang. Nah, yang selanjutnya bisa juga terasa sakit otot, dan yang terakhir biasanya terjadi alergi. Namun ini sangat jarang terjadi. Nah, sekian yang bisa kami sampaikan pembahasan tentang vaksin PCP dan semoga bermanfaat.